Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Imran. Kita bil barakah, baca lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الله الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal mukarramat, Bapak Ibu, para sepuh, jamaah salat subuh yang sama-sama hadir, yang ulun hormati dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali Allah mentakdirkan kita, memberikan lagi kesempatan untuk kita menjalankan ibadah terutama salat subuh dengan berjamaah. Sekaligus kita lanjutkan sebagaimana biasa setiap subuh Sabtu kita mengadakan kajian. Mudah-mudahan dengan adanya istiqomah, mulazamah, terus menerus kita melaksanakan pengajian, amal ibadah kita senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dibaruahkan kepada baginda kita Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in sampai kepada kita tentunya. Mudah-mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini, kita semua nanti diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita memasuki di
Surat yang ketiga ini ya. Surat Ali Imran. Baru sedikit kita bahas tentang pembukaan kemarin ya. Muqaddimah bahasanya. Kemarin sudah disinggung bahwa Ali Imran ini dinamain memang keluarga Imran. Bukan Al Imran tapi Ali Imran bahasanya. Kalau Al Imran alif lam. Tapi ini Ali itu artinya keluarga. Memang dinamain ini Ali Imran ada dua pengertian. Ketika disebutkan Ali Imran ini ada yang menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Ali Imran itu adalah bapaknya Nabi Musa dengan Nabi Harun. Jadi yang disebutkan Ali Imran itu berarti Musa dan Harun. Lalu pendapat yang kedua ada yang menyebutkan bahwa yang dituju itu adalah Siti Maryam dengan putranya, atau bapaknya Siti Maryam dengan putranya. Maka yang disebutkan Ali Imran itu berarti Siti Maryam dengan Nabi Isa alaihissalam. Tapi yang jelas keduanya ini adalah orang-orang yang soleh, yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi ya. Dimulai dengan kalimat alif lam mim kemarin itu karena ini bagian dari ayat mutasyabbih untuk memberikan pengertian penantangan dengan mereka-mereka yang tidak percaya dengan bahasa-bahasa Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illa huwa. Tidak ada ilah kecuali Dia. Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum dan juga maha mengurus itu. Selamanya mengurus Al-Qayyum. Lalu kemudian nazzala 'alaikal kitab. Nazzala yang telah menurunkan 'alaika kepada engkau ya Muhammad al-kitaba kitab. Bil haqqi dengan sebenar-benarnya, musaddiqan yang membenarkan lima baina yadai dengan apa yang ada di hadapannya, wa anzalat taurah dan yang telah menurunkan at-taurat kitab Taurat wal Injil dan juga Injil min qablu sebelumnya sebelum turun Quran, hudan sebagai petunjuk linnasi bagi manusia, wa anzalal furqan dan telah menurunkan Al-Furqan. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang kafaru yang ingkar bi ayatillah dengan ayat-ayat Allah, lahum bagi mereka azabun syadid, ada siksa yang keras. Wallahu dan Allah azizun maha tangguh, dzuntiqam yang mempunyai balasan siksa. Intiqam uqubatun syadidatun, siksa yang sangat keras. Innallaha sesungguhnya Allah la yakhfa tidak akan tersembunyi alaihi pada Allah apa syai'un sesuatu fil ardi di muka bumi wala fis sama dan juga tidak di langit. Huwa dia alladzi yusawwirukum dat yang membentuk kalian fil arhami di dalam rahim kaifa yasha bagaimana kehendaknya. La ilaha tidak ada ilah illa huwa kecuali Dia Al-Aziz maha tanggung Al-Hakim dan juga maha bijaksana. Allahu a'lam bishawab. Bagian ayat yang ketiga nih. Nazzala 'alaikal kitab yang telah menurunkan kepada engkau ya Muhammad. Ka ini yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-kitab kitab maksudnya kitab ini tidak lain adalah Al-Quran. Yang telah menurunkan kepada engkau Al-Quran ya Muhammad bil haqqi bahasanya dengan benar. Pakai ba-nya itu kalau disebutkan ba apa ini?
ba lil mulabasah sebenarnya. Karena kalau ba itu kalau dalam bahasa pengertian ilmu balaghah itu ada beberapa macam ya. Ada ba ilsaq, ada ba ta'diyah, ada ba isti'anah, ada ba sababiyah, kemudian ada ba musahabah dan mulabasah, ada ba-nya ba dzarfiyah, kemudian ada ba lagi, ada ba sebagai bentuk badal, ada lagi ba-nya itu muqabalah atau mujawazah, ada lagi disebut ba al-isti'la, ada ba itu at-taba'id sebagian, ada lagi ba huruf qasam, ada lagi ba zaidah huruf tambahan saja, atau ada lagi ba-nya ba huruf ghayah. Jadi yang mana nih ba? Banyak ba-nya. Huruf ba-nya saja tuh. Nah, kalau di sini ini ba-nya ba mulabasah ini yang sering dipakai. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ba itu bil haqqi, dengan betul-betul. Dipakainya adalah Quran. Yang mana ini Quran itu musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan dengan apa yang di hadapannya. Maksudnya kitab-kitab yang dulu. Datangnya Quran ini tidak membacklist yang lama. Datangnya Quran ini membenarkan justru dengan apa yang terjadi zaman dulu. Bahkan wa anzalat Taurat wal Injil, dan kitab yang diturunkan oleh Allah, kitab Taurat dan Injil. Apa yang ada di dalam keduanya itu Quran ini membenarkan. Dibenarin oleh Quran tuh. Makanya Quran ini adalah penyempurna sebetulnya. Cuman hukumnya, hukum syariat saja yang furu'iyahnya saja yang beda. Adapun sama di dalam ketauhidannya ya sama saja. Sama-sama menyuruhnya nyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama. Makanya kan di dalam keterangan itu ma'aniyal kutub majmu'atun bil Quran. Intisari dari semua kitab itu dikumpulkan di dalam Al-Quran. Wa ma'aniyal Quran majmu'atun bil Fatihah. Dan intisari dari semua inti daripada Quran itu dikumpulkan di suratul Fatihah. Wa ma'ani al-Fatihah majmu'atun bil basmalah. Intisari dari Fatihah dikumpulkan di Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'ani al-basmalah majmu'atun bil ba'. Dan intisari daripada Bismillahirrahmanirrahim itu dikumpulkan di titiknya 8 ba. Gitu. Jadi intinya ini Quran itu tidak menyalahkan yang dulu, entah. Justru membenarkan dengan apa yang terjadi di dulu-dulu itu. Kalaulah disebutkan di sini, coba ada sedikit yang menjadi pertanyaan kita. Kenapa kalau disebutkan Quran itu nazzala, sementara di dalam At-Taurat dan Injil wa anzala? Ini ada beda memang. Sama-sama artinya turun juga. Cuma nazzala dengan anzala. Ternyata perbedaannya itu, nazzala ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditujukan kepada Quran. Quran tidak diturunkan sekaligus. Tadi berangsur. Sementara anzala yang diturunkan kepada yang dituju adalah kitab Injil dan At-Taurah, itu disebutkan kalimatnya anzala karena memang turunnya sekaligus. Jadi ketika turun itu Injil, turunnya itu Taurat, sekaligus sekali aja. Maka diturunnya disebutnya anzala, turun langsung. Tapi nazzala itu berangsur. Makanya kalau disebutkan Quran itu biasanya nazzalal kitaba bil haqqi musaddiqal lima. Itu selalu pakai nazzala. Karena Quran diturunkan oleh Allah berangsur sesuai dengan bentuk kejadian apa.
Ada yang diturunkan di Madinah, ada yang diturunkan di Mekah, ada yang diturunkan di keduanya bahkan gitu. Ada yang setengah di Mekah, setengah di Madinah itu. Itu selalu begitu, berangsur selama 23 tahun gitu kan. Maka kalimat ini menjadikan perbedaan seperti itu. Dan Quran ini membenarkan dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Taurat ini kalau diambil dari bahasa mustaknya itu waroya, artinya cahaya. Jadi kitab Taurat itu cahaya itu. Bila mana nembus, maka zahirlah cahaya itu dari nar, dari api. Maka ketika Taurat itu datang, maka dia wa nurun, seperti cahaya yang keluar daripada api. Itu Taurat disebutnya. Jadi keluar daripada Taurat itu mengeluarkan dari kegelapan menuju kepada hidayah, sebagaimana mengeluarkannya api yang mengeluarkan cahaya dari kegelapan. Itu maka Taurat datang. Yang kedua ada Injil. Kalau Injil itu dimustaq dari an-najla. Injil, najla. Pengertiannya adalah at-tausi'ah, artinya meluaskan. Kenapa disebutkan Injil ini meluaskan? Karena di dalam hukum-hukum Injil itu ada yang meluaskan hukum daripada ada yang di dalam kitab Taurat. Yang dimana di dalam kitab Taurat tidak ada, di Injil diadain. Di dalam kitab Taurat itu diharamkan, di Injil dihalalkan. Atau bahkan sebaliknya. Maka disebutnya Injil. Jadi peluasan. Kalau bahasa kita itu sarahnya. Yang tidak diperkenankan di dalam Taurat, di Injil dia dibolehkan. Bahkan ada yang ditambahkan gitu di dalam kitab Taurat, Injil itu. Yang di Taurat tidak ada, di Injil diadain hukumnya. Maka disebutlah Injil. Peluasan. Lalu kemudian kitab-kitab yang diturunkan ini tidak ada lain maksudnya itu adalah hudal linnas. Jadi keadaannya kitab ini hudan, jadi petunjuk linnasi bagi manusia, petunjuk-petunjuk menjadikan arah yang tadinya gelap jadi terang, yang jadinya bengkok jadi lurus, yang jadinya salah jadi benar, yang jadinya haram jadi halal gitu. Hudan itu begitu. Makanya diturunkan kitab ini untuk bentuk penyempurnaan dari hudan-hudan yang telah ada. Sebetulnya hudan itu, petunjuk itu semua dikasih oleh Allah. Cuman ada yang berbentuk hudah itu hidayah, hudan. Ada yang berbentuk hidayahnya hidayah qorizi. Ada yang berbentuk hidayahnya hawasi, ada yang berbentuk hidayah akli, ada yang berbentuk hidayah ad-dini. Itu hidayah. Ada yang diberikan hidayah itu hidayah gharizi. Gharizi itu apa? Naluri. Semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Cuma hidayah naluri bukan hanya kita sebagai manusia, binatang pun juga dikasih. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya binatang ketika dia melahirkan anaknya, dengan refleksnya itu anak langsung diurusi itu. Kambing melahirkan anaknya, langsung tuh dijilati itu. Siapa yang ngajarin itu? Ada yang ngajarin kan? Apa pernah dia belajar kebidanan gitu? Kan enggak. Tapi dengan sendirinya dia begitu melahirkan langsung dijilati, dibersihkan tuh. Itu hidayah tuh. Hidayah gharizi, naluri. Atau ayam ketika sudah bertelur, maka dengan refleksnya dia mengerami itu telurnya. Sampai menetas itu telur, enggak bakalan dia tinggalkan. Siapa yang ngasih pelajaran begitu?
Nggak pernah dikasih kan, yang punyanya aja nggak tahu. Bahkan ayam itu tahu sendiri berapa lama dia harus mengerami itu telur sampai menetas. Kita tahunya taruhnya beres aja kan, tahu beres aja, tahu-tahu keluar aja anaknya tuh. Bahkan rela berpuasa tuh ayam tuh, rela nggak makan nggak minum itu ketika mengerami itu. Kenapa tidak makan tidak minum? Sebab itu ayam itu mau menghasilkan hawa panas. Kalau dia makan minum nanti badannya dingin, nanti hasilnya jelek, telurnya bakal jadi busuk nanti. Tapi karena tidak makan dan tidak minum, akhirnya panas badannya. Nah itulah efek puasa tuh. Makanya kalau dibilang kita puasa, binatang pun juga sama puasa. Begitulah cara Allah tuh. Itu hidayah ghorizi disebutnya. Luar biasa kan itu. Ular itu puasa juga tuh. Konon katanya ular itu kalau seandainya tidak puasa itu bakal mati tuh. Sebab ular itu perpanjangan umurnya harus melepaskan kulit lama, ganti kulit baru. Nah ketika melepaskan kulit yang lama itu puasa tuh ular tuh, nggak makan nggak minum karena harus menghasilkan hawa panas supaya copot. Makanya dia berdiam di satu tempat tuh ketika mau melepaskan kulit yang lama tuh. Begitu sudah beres puasa keluarlah dia, ganti kulit tuh, beres ganti kulit, panjang umurnya. Maka bapak kalau mau panjang umur ganti kulit. Mengerami puasa tuh. Itu cara Allah. Diberikan kepada binatang hidayah. Cuman binatang ini hidayahnya hidayah ghorizi. Berarti kita diberikan naluri oleh Allah, binatang diberikan naluri juga. Berarti tidak sempurna nih kita. Kalau hidayahnya cuman hidayah itu. Binatang lahir anak diurusi, punya hidayah, punya petunjuk, hidayahnya naluri. Ada manusia lahir anak kok malah dibuang. Kira-kira di mana nih hidayahnya? Maka inilah kalau seandainya manusia itu hina, maka bisa jadi lebih rendah daripada binatang. Itu di sini letaknya. Sehina-hinanya binatang, tetap naluriahnya bakal masih ada. Gak pernah ada macan itu yang jadi raja hutan. Begitu lahir anak dimakan begitu saja. Enggak. Tapi manusia lahir. Begitu lahir masukin ke got. Di mana tuh naluriahnya? Berarti kan dicabut hidayah. Maka lebih rendah kan daripada binatang. Tapi kalau mulia lebih mulia daripada malaikat. Nah, karena manusia itu tidak fas, tidak begitu bagus untuk hana hidayah cuma satu saja, maka dikasih lagi hidayah yang kedua, hidayah hawasi. Apa itu hidayah panca indera? Karena al-hawasiyu abwabul ma'rifah. Panca indera ini adalah pintunya kemakrifatan. Maka diberi panca indera kita nih. Diberi kita tangan, diberi mata, diberi telinga, diberi hidung, diberi lidah. Ini semua untuk menjadikan kita ini teratur. Begitu masuk ke mulut, ini nggak enak. Kalau sudah tahu nggak enak, jangan diterusin. Ini hidayah dari Allah. Udah tahu ini nggak enak, diterusin, matilah kita. Kata pandangan mata, aduh, ini mata tuh luar biasa. Begitu dilihatin sesuatu yang indah-indah, dia tahu bahwa oh ini indah. Bagaimana kita ini bisa tahu bahwa di sana itu ada keindahan yang luar biasa? Kan lantaran mata kan? Itu hidayah. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kita ini pelengkapnya. Makanya kata guru kami, semua anggota tubuh kita ini kalau seandainya lihatin sesuatu itu punya fungsi masing-masing. Ketika mata ini fungsinya adalah untuk melihat yang sesuatu yang dilihat.
hidung untuk mencium sesuatu. Kata hidung, ini ikan asin, ini ikan emas. Begitu di hidung, oh ini ikan ayam nih. Begitu dia, oh ini tai kotok nih. Tahu tuh hidung. Gak mungkin terbalik tuh. Bahkan ketika dihadapkan, ini tai kotok, ini tai sapi, gak bakalan terbalik dia. Kecuali musim corona, hilang tuh semua. Telinga pun juga demikian, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya. Setiap apa yang keluar daripada kita semua terdengar oleh telinga, itu tidak akan bisa terhalangi atau tertukar dengan apapun. Kalau ada yang didengar A, masuk A. Cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah lewat telinga. Makanya kalau ada orang itu buta, tapi bisa jadi dia akan dapat hidayah lewat telinga. Atau kalau dia itu tuli, bisa jadi dia akan dapat hidayah lantaran mata. Buta, tuli, tapi masih bisa jadi dia dapat hidayah lewat peraba. Bisa jadi. Maka hidayah itu adalah abwabul ma'rifat, pintunya kemakrifatan. Makanya kalau seandainya ini timbul pertanyaan, kalau adalah orang itu buta, tuli, tidak punya tangan, tidak punya kaki, kira-kira wajib sholat nggak? Wajib sholat nggak? Bingung kan? Orang yang wajib sholat itu ketika dia sampai hukum syariat kepadanya. Lah ini yang nyampein nggak kelihatan, buta. Kalaupun ada ceramah nggak kedengaran, tuli. Kalaupun ada yang diraba, tangannya nggak ada. Maka menurut konsep hukum fikih, orang ini tidak wajib. Kalau memang nggak mau sholat, begitu caranya. Karena wajibnya itu ibadah, taklifnya itu kepada mereka yang berakal sempurna. Anggota tubuhnya dengar sampai hukum syariat kepadanya, dan dia lihat, dia telinga, dia dengar. Itu. Makanya kalau orang itu tidak bisa lihat tapi dia bisa mendengar, oh itu wajib. Atau misalkan terjadi tidak mendengar tapi bisa melihat, tahu, masih wajib tuh. Begitulah cara Allah. Jadi semua anggota tubuh kita itu kalau seandainya melihat fungsinya masing-masing itu bicara. Ketika lagi jalan itu badan itu ngomong, kalau lihat baju, pantasnya kalau pakai baju itu beli pangcen. Kata tangan liatin cincin, kata tangan itu bagusnya itu cincin kalau seandainya dibeli dipakein di sini, nah bagus. Kata telinga itu bagusnya kalau seandainya itu dipakaikan di kalung. Anggota tubuh kita ini ngomong itu. Kalau lihat sesuatu itu tuh ngomong tuh. Karena fungsinya semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini semua berfungsi. Kata kaki bagusnya itu celana, coba Bang beli Bang. Dan melangkah tuh akan liatin sepatu bagusnya tuh kata kaki. Kalau seandainya itu sepatu dipakai di wah pasti ini gaya nih kamu. Itu ngomong semua. Kata kepala itu peci bagus tuh. Kalau seandainya dipakein, ngomong tuh kepala tuh. Akhirnya dengan ngomongnya masing-masing akhirnya punya keinginan tuh. Itu kepala yang gede, kepala kecil pun kalau lihat perempuan kayaknya ngomong juga tuh. Apa ngomongnya kira-kira? Itu yang kedua. Ada yang ketiga, hidayah. Hidayah juga ini. Hidayah naluri sudah. Hidayah panca indera sudah. Lengkapkah sudah? Belum. Karena ternyata hidayah hawasi pun juga, binatang pun juga sama ada. Kita punya mata, dia punya mata. Kita telinga ada, dia pun ada. Kita punya telinga, kambing pun juga punya. Apa yang ada di kita, ada juga di binatang.
Jadi hidayah hawasi ternyata belum lengkap juga. Maka datanglah hidayah yang ketiga, hidayah akal. Nah, hidayah akal inilah yang membedakan kita dengan binatang. Ketika hidayah yang dua tadi di binatang ada, di kita ada, tapi ketika hidayah akal, binatang tidak punya, kita punya. Makanya manusia itu kalau seandainya mempergunakan akalnya, akan dia membedakan mana dia, mana binatang. Tapi kalau tidak dipakai akalnya, apa bedanya dengan itu? Makanya dikasihlah hidayah akal kita nih untuk membedakan mana yang lurus, mana yang belok, mana yang kasar, mana yang lembut, mana yang manis, mana yang asin. Itu kan itu hidayah akal. Karena akal itulah kita ini bisa lurus. Akan tetapi akal itu pun juga sama, tidak akan mungkin bisa lurus karena seseorang tidak bisa mengandalkan akal saja. Karena akal itu kadang-kadang menurut versi akal itu adalah lurus padahal bengkok. Menurut akal ini adalah bagus padahal salah. Karena agama ini tidak berdasarkan akal, maka diturunkanlah hidayah yang keempat, hidayah ad-din, hidayah agama. Agama inilah yang meluruskan seluruh hidayah yang tiga ini. Hidayah hawasi panca indera akan menjadi lurus kalau agamanya diterapkan. Hidayah akal pun juga akan menjadi lurus kalau hidayah agama didatangkan. Hidayah panca indera, hidayah naluri pun juga akan menjadi bagus kalau seandainya hidayah agama diterapkan. Cuman hidayah agama tidak mungkin kita bisa guar sendiri, maka diutuslah nabi, diutuslah rasul untuk menjelaskan tentang hidayah agama itu. Maka wa anzalal Quran, wa anzalal Furqan, wa anzalat Taurah, wa anzalal Injil. Itu adalah bentuk untuk menjelaskan hidayah ad-din, hidayah agama. Sebab akal tidak bisa membuka. Karena agama bukan berdasarkan akal. Kalau agama berdasarkan akal tentu pasti beda-beda semua. Gak bakalan jadi lurus agama. Abrug-abrugan semua. Coba tengok kalau berdasarkan akal agama misalkan. Yang kentut di mana? Yang dibasuh? Harusnya yang dibasuh itu mana? Tempat kentut harusnya gitu kan. Tapi agama tidak berdasarkan itu. Atau misalkan khuffain, ada bab muzah, bab pakai sepatu gitu kan, tidak dibuka-buka. Ketika kita ini pakai sepatu yang dibolehkan oleh hukum syar'i, tidak dibuka-buka, maka ketika diusapnya itu harusnya yang di bawah kalau versi akal, karena yang di bawah ini yang diinjekin. Tapi dalam versi wudunya ternyata atasnya saja. Makanya agama tidak berdasarkan akal. Gitu. Maka inilah hudal linnas, petunjuk dari manusia untuk mengeluarkan daripada kekeliruan, mengeluarkan jadi bagus, kegelapan menjadi terang benderang. Lalu yang kedua, wa anzalal furqan, dan yang menurunkan al-furqan. Furqan ini apa? Pembeda. Cuman kalau disebutkan furqan, ini tidak mesti atau tidak mutlak hanya Quran saja. Berarti furqan itu masuk juga ke dalam selain Quran, masuk. Injil juga sama, itu furqan yang membedakan antara hak dan yang batil. Taurat juga demikian. Lalu Al-Quran pun juga demikian. Walaupun Quran itu sendiri ada yang disebutkan nama dari bagian Quran itu adalah Al-Furqan gitu. Tapi sejatinya mutlaknya daripada Al-Furqan itu adalah sesuatu yang membedakan, yang memisahkan antara hak dan yang batil. Berarti masuk ke ranah kitab yang lain juga, bukan hanya Quran saja gitu. Furqan ini. Al-Furqan huna al-fariqu bainal haqqi wal batil, la khususul Quran wal furqanu kama yutlaqu 'alal Quran yutlaqu 'ala ghairihi minal kitab. Jadi Al-Furqan itu antara membedakan yang hak dan yang batil, tidak dikhususkan Quran,
Fal furqan, furqan itu kama yutlaqu 'alal Qur'an. Sebagaimana dimutlakan atau ditujukan kepada Quran, maka ayutlaqu 'ala ghairi. Ditujukan juga dengan yang lain Quran. Bukan hanya Quran saja, furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, Quran maksudnya, atau yang lainnya gitu. Lahum adzabun syadid. Bagi mereka itu ada siksa yang sangat keras. Wallahu aziz, dan Allah Maha tangguh. Dzuntiqam, yang mempunyai balasan siksa gitu. Kalaulah orang itu sudah tahu ayat-ayat Allah, sudah dibaca, sudah diketahui, bahkan nabinya pernah ketemu. Nah, kalau seandainya bertemu begitu, kitabnya sudah di tangan, kitabnya sudah dibaca, tapi dia ingkar, udah syadidul iqab, Allah siksa dia. Cuman harus tahu kita nih, bahwasanya kalau seandainya ini adalah innal ladzina kafaru bi ayatillah, ingkar dengan ayat Allah. Berarti kalau seandainya dia itu tidak ketemu dengan ayat Allah, misalkan tidak bertemu dengan nabinya, tidak pernah baca kitabnya, ini berarti zaman fatrah tuh disebutnya. Ini masalahnya sudah ketemu. Jadi orang itu akan disiksa oleh Allah kalau sudah datang itu keterangan. Kalau belum datang keterangan nggak bakal disiksa. Karena Allah itu akan menurunkan siksa, menurunkan bala, itu biasanya diutus dulu keterangannya. Datangkan nabinya, datangkan rasulnya ke situ, turunkan kitabnya, dijelasin orangnya, dijelasin hukumnya. Nah, kalau seandainya sudah datang keterangan itu, belum juga sadar, udah di situ baru. Kalau sekarang bagaimana? Oh, kalau sekarang ini kayaknya menyeluruh sudah. Bodohnya itu bukan bodoh makdur lagi. Kalau dulu memang bodohnya bodoh mahdur, itu yang dimaafkan. Kalau sekarang ini kayaknya susah betul cari bodoh mahdur. Karena berbagai keterangan itu sudah sampai ke pelosok-pelosok. Imam melalui pendakwah atau melalui kitab-kitabnya yang sudah sampai ke sana, atau bahkan lewat media. Lo di kampung-kampung sudah pegang HP semuaan sekarang, ya kan? Bahkan kadang-kadang canggih-canggih HP-nya tuh daripada orang kota. Di situ dimuat kan berbagai keterangan tuh. Tinggal apanya yang kita mau di situ. Makanya tidak ada alasan lagi sekarang ini tuh untuk mengelak hukum. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un. Sesungguhnya Allah tidak akan tersembunyi alaihi kepadanya syai'un, sesuatu apapun, fil ardi, di muka bumi, wala fis samai, dan juga tidak di langit. Bagi Allah itu tidak akan ada yang samar, tidak ada yang bisa bersembunyi. Apapun yang di bumi, apapun yang di langit, semua nampak bagi Allah tuh. Allah tahu semuaan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha ilmu, Maha bersifat ilmu kan, mengetahui. Baik itu secara juz'iyat atau kulliyat, secara satu persatu ataupun keseluruhan, Allah tahu. Hari ini kita tidak tahu ada semut yang paling kecil lagi mencret. Kita nggak tahu. Tapi Allah tahu tuh. Hari ini ada semut yang paling kecil yang membutuhkan pertolongan lagi mencet BAB barangkali. Allah tahu tuh. Nabi Sulaiman pinggir ke tengah laut, ke pinggir laut nih. Berdiam menjadi pinggir laut. Tiba-tiba ada setiap hari dilihatin oleh Nabi Sulaiman itu ada kodok. Kodok itu bawa makanan di punggungnya, tiba-tiba ke tengah laut langsung cut ke dalam. Kata Nabi Sulaiman, ngapain ini kodok ke tengah laut? Tiap hari itu, tiap pagi datang, pagi lep ke tengah lautan. Nanti sore datang lagi ke situ, lep ke tengah lautan bawa makanan. Lama kelamaan kata Nabi Sulaiman, ini harus ditanya nih, apa nih ya maksudnya? Kodok, sampean ngapain tiap pagi sore, tiap pagi sore, pagi sore datang kemari lalu ke tengah lautan lalu tenggelam? Bawa makanan.
Ternyata kata kodok, aku ini diperintah oleh Allah. Itu di dalam lautan ada seekor makhluk Allah yang ada di dalam kerang. Dia tidak bisa makan kecuali aku kasih makannya lewat aku. Coba. Ini kodok tiap hari datang ke situ. Pagi sore datang ke situ. Enggak lupa Allah dengan makhluknya tuh. Kita punya anak bini aja kadang lupa. Baru anak bini aja. Sampai abang Toyib kita nih jarang pulang. Allah nggak bakalan melupakan makhluknya. Sedikit pun Allah tidak akan melupakan. Kalau kita ini makhluk jangankan banyak, baru 2 ekor 3 ekor yang kita punya, kadang-kadang kita lupa kasih makan. Aduh, tadi sore belum kasih makan tuh. Punya burung di rumah 2, kadang-kadang saya lupa pagi nggak ngasih makan. Untung masih ada gitu di ini. Baru 2 ekor tuh. Apalagi kalau seandainya banyak, ya bakalan mampu kita nih. Makanya Allah tahu tuh, la yakhfa alaihi syai'un, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Nampak semuanya. Bahkan ketika datang utusan Nabi, utusan itu dari Nasoro Najron, mendebat Nabi Muhammad tentang perkara bahwasanya Nabi Isa itu dikatakan sebagai Tuhan, gitu kan? Alasannya Nabi Isa sebagai Tuhan itu karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Lalu dibalik oleh baginda Nabi, kata baginda Nabi, ataslamu anna Isa yamut, apakah kalian akan menerima jika kalian itu mengetahui bahwa Nabi Isa itu akan mati? Naam, ya. Berarti kalau Nabi Isa itu mati, ataslamu anna Allah yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, apakah kalian akan menerima bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan atau membentuk rupa seseorang di dalam rahim dengan sekehendaknya? Naam, ya, saya akan terima. Lalu kata Rasulullah, bagaimana bisa Nabi Isa itu disebut Tuhan sementara rupanya di dalam rahimnya ada yang merupakan? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa Nabi Isa itu disebut Tuhan sementara rupa Nabi Isa itu dibentuk oleh siapa? Makanya tidak bisa disebutkan Tuhan. Kalau bentuknya masih ada yang membentuk, rupanya masih ada yang menyerupai, nggak bisa disebut Tuhan. Makanya kata Allah, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dia itu dat yusawwirukum, yang membentuk kalian fil arhami, di dalam rahim, kaifa yasha, bagaimana yang dikehendakinya. Di rahim kita, semuaan kita ini dibentuk oleh Allah. Sebagaimana kita tahu bahwasanya lewat teknologi sekarang, bahwa manusia itu dibentuk oleh Allah setelah 4 bulan. 1 bulan belum berbentuk, 2 bulan, 3 bulan masih berbentuk, 4 bulan barulah berbentuk. Lalu ditiupkan ruh. Setelah dibentuk ditiup ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu hidup. Kalaulah masih di bawah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu belum ada apa-apanya kita. Makanya kan kalau di dalam konteks hukum fikih, ketika orang itu sudah 4 bulan ke atas tidak boleh diaborsi. Hukumnya haram, itu membunuh. Tapi kalau di bawah 3 bulan, Imam Romli menyebutkan boleh. Kenapa? Karena belum berbentuk manusia. Walaupun berbentuk misalkan seperti manusia, tapi belum sempurna. Kadang-kadang matanya belum berbentuk, kepalanya belum berbentuk, tangannya belum sempurna, masih begini. Apalagi baru 1 bulan masih darah, masih darah gumpal gitu. Tapi kalau sudah 4 bulan ke sana, oh nggak boleh aborsi. Tapi di bawah 4 bulan pun, kalau mau misalkan mau aborsi, apa dulu alasannya?
Apa dulu alasannya? Kalaulah alasan karena faktor kesehatan atau karena faktor ekonomi yang tidak memungkinkan atau bahkan faktor-faktor yang lain yang menyebabkan dia itu akan menjadikan sengsara lantaran itu, baru. Tapi kalau misalkan dia itu sehat-sehat saja, ekonomi lancar, suami ada, ngapain dibuang? Itu anugerah. Orang lain itu setengah mati, itu anugerah. Dibentuk oleh Allah rupa kita. Nah, kita ini yang sudah dibentuk oleh Allah sekarang, alhamdulillah ya, kita dikasih muka oleh Allah seperti ini. Bersyukurlah walaupun hitam gitu kan. Walaupun misalkan hidungnya pesek ke belakang, nggak apa-apa. Bersyukurlah kita nih. Allah bentuk ini rupa manusia dengan sekehendaknya. Kaifa yasha. Coba kita ini punya anak di rumah misalkan 4. Ambil kertas, ambil pensil. Coba bentuk tuh di kertas anak kita. Bisa nggak kira-kira? Miripkan apa yang dibentukan itu adalah anak kita. Anak kita di jauh. Lalu kita pikirkan, anak kita tuh bentuknya begini, terus telinganya begini, matanya begini. Lalu begitu sudah selesai, coba tengoklah hasilnya. Apa enggak ketawa tuh pasti? Pasti ketawa tuh kita nih. Apa ini lah bentuk anakku? Kita ini menggambar aja, nggak sama dengan bentuk asli. Baru menggambar aja kita nih. Padahal ada bentuk aslinya. Ini Allah bentuk rupa kita tanpa ada bentuk aslinya yang lain. Nggak ada ambil contoh. Dibentuk sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mirip dengan bapaknya, ada yang mirip dengan ibunya, ada yang mirip setengah-setengah. Itu kan? Setengah-setengah, bahkan ada yang mirip tetangga. Ini mirip-mirip tetangga, ini gimana ceritanya dia? Saya kan hitam, ini putih bener itu. Wah, barangkali ini kesambet nih. Sambet. Jangan dulu curiga, siapa tahu lagi bikinnya ini menggambarkan tetangga gitu. Begitulah cara Allah. Kaifa yasha, Allah bentuk rupa kita ini dengan keinginan Allah, bukan kehendak kita kok. Makanya kalau ada orang itu misalkan menghina kita, oh rasar mukamu jelek, siapa yang pengen? Siapa yang pengen muka kita jelek? Iya kan? Lalu orang itu mendapatkan misalkan ke kita nih, dasar mukamu jelek itu, siapa yang pengen? Kita sendiri aja nggak mau sebetulnya, tapi karena Allah bentuk kita seperti itu, ya wis. Lalu sekarang kita menghina dia. Oh, berarti kita ini sama aja menghina sang penciptanya. Makanya kenapa kita diperkenankan menghina makhluk? Karena penghinaan kita itu sama berarti menghina yang menciptakan itu. Itulah dasarnya. Ada orang misalkan nggak punya telinga, nggak punya mata, atau nggak punya salah satunya. Lalu kita sebutin nggak sempurna penciptaan dia tuh. Kenapa? Nggak ada matanya. Allah nggak sempurna ciptain dia nggak ada matanya. Bukan nggak sempurna. Allah itu sempurna dalam bentuk penciptaan itu. Lah itu nggak ada matanya. Karena penyempurnaan bagi dia, sempurnanya begitu. Begitu bahasanya. Kalaulah kita ini nyebutin Allah itu penciptaan dia nggak sempurna, berarti kita ini menuduh Allah bahwa Allah itu sifat kekurangan. Padahal Allah itu adalah subhana, maha suci. Maha suci adalah ada kalimat subhana, itu adalah kalimat yang mana kullu tanzihun. Kalimat tanzih munaksahun an kulli naksin. Kalimat pembersih dari segala sesuatu kekurangan. Allah nggak mungkin kurang. Tapi kenapa dia penciptanya nggak punya tangan? Karena Allah ciptakan dia sempurnanya seperti itu. Maka tidak boleh kita ini menghina dia lantaran ada tidak sesuatu tidak sama dengan kita. Ada kesempurnaannya.
Bahkan baru-baru ini di dunia dihentakkan dengan sesuatu keajaiban yang luar biasa kan. Geger nih dunia nih sekarang nih dengan adanya talenta dari Indonesia menjuarai GOT American Talent itu Putri Aryani. Oh, luar biasa tuh. Seorang yang tunanetra tapi bisa diberikan oleh Allah suara yang begitu indah. Kita ngomong bahasa Inggris belepotan. Dia ngomong bahasa Inggris cakep bener. Halo. Pak, cakep bener tuh, paseh bener itu. Padahal nggak lihat. Tapi dia diberi oleh Allah mata batiniahnya terang benderang. Inilah. Jadi kekurangan yang ada di orang belum tentu juga membuat dia itu jadi kekurangan dalam segala bidang. Justru kekurangan di orang itu bisa menjadi kelebihan bagi dia. Yang harusnya kita nih yang malu. Yang semuanya dibuka oleh Allah tapi ternyata kita banyak kekurangan. Di samping dia itu pinter nyanyi, pinter main musik, juga ternyata bacaan Qur'annya pun juga bagus dia tuh. Cakep bener itu bacaan Qur'annya. Qiraatnya juga, fasehatnya, tajwidnya juga bagus. Itu dilihatin di YouTube-nya itu. Acara Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah bentuk kita ini dengan sekehendak Allah. Allah mau gitukan, Allah mau ginikan. Itu Allah yang membentuk. Kita ini terima hasil aja. Begitu keluar hasilnya begini. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Itu aja. Ada bayi begitu keluar, alhamdulillahirabbil alamin. Kita terima dengan segala apa yang diberi. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah kecuali Dia. Al-Aziz, Maha Tangguh, Al-Hakim, Maha Bijaksana. Wallahu a'lam bishawab. 7. Tidak terasa. Cukup ya? Cukuplah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillah ya rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Allahumma dhakkirna وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أنت إمام الحاضر سلطانها الغيبي عبد حمل